Kalau emas digital kan ya suatu saat nanti ada internet down gitu ya. Oh, Nah lo oke. emasnya kemana nih gitu kan, Oke, oke, internet oke, down oke. gitu. Oke, oke. Tapi kalau emas fisik kan orang tenang, terserah, gue masih megang nih gitu kan. Sebenarnya yang benar itu perusahaan emas digital itu langsung harus membelikan emas fisiknya di saat itu juga. Benar nggak? Istilahnya itu 1 banding Ding 1. satu, betul. Orang Kayak gitu. nabung, kita stoknya ada gitu ya. Betul, heeh. Nabung Gitu. sejuta, ada sejuta gitu ya. Benar. Dalam bentuk emas gitu ya. Betul, Oke. gitu. Halo Movitners, tema kali ini kita akan membahas lebih baik mana antara emas digital atau emas fisik. Sebelumnya saya sempat buat polling nih, ternyata masih banyak yang pilih emas fisik. Wah, kayaknya masih banyak ya yang khawatir sama emas digital. Tidak hanya itu, saya juga lihat beberapa komentar-komentar netizen nih yang nggak merekomendasikan emas digital. Sebagai contoh, saya ambil 3 komentar nih dari para netizen ya. Dari netizen yang pertama sampai netizen yang ketiga. Oke, kita langsung aja mulai ke netizen yang pertama ya. Kata netizen pertama, nabung emas yang benar, ya emas fisik, jelas ada barangnya. Oke, lanjut ke netizen berikutnya. Netizen kedua, emas digital nggak aman. Kita nggak pegang emas fisiknya secara langsung nih. Oke, nggak pegang fisik ya. Nah, netizen yang terakhir, netizen yang ketiga, emas digital kalau mau jual cuma bisa di aplikasinya aja. Kalau ada apa-apa kita nggak bisa jual nih emasnya kemana-mana. Jadi kalau terjadi sesuatu, resikonya penuh kita yang tanggung. Yang nggak pro emas digital nih kayaknya cukup keras ya komentarnya, tapi masa sih seperti itu? Nah makanya hari ini kontennya spesial banget nih, karena saya akan langsung undang salah satu perwakilan dari emas digitalnya nih, yaitu dari Treasury. Biar clear dan tidak ada lagi kekhawatiran. Nonton videonya sampai habis biar nggak takut nabung emas digital. Halo Tar, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Mas Sehat Sen. ya? Kita ketemu lagi di channel Movit nih. Iya, akhirnya aku masuk in frame lagi nih. In frame lagi ya? Dipaksa sama Mas Sen. Oke. Ya, jadi Tari ini sekarang ada di Treasury nih. Keren banget nih Tar nih. Sekarang udah punya kapal baru nih. Oke, ini langsung disebut ya. Boleh langsung disebut Oke. karena di intro udah disebutin. Oke, siap. Jadi sebenarnya aku mungkin menyapa dulu sama Movitners ya. Jadi apa kabar Movitners? Finally aku masuk lagi di Inframe di Movit Indonesia. Mungkin di sini bahasnya mungkin agak sedikit ada relate atau ada sambung sama konten kita yang sebelumnya ya Mas ya. Iya, iya. Mengenai digitalisasi. Digitalisasi Oke. investasi ya. Waktu itu kan kita ada bahas ya. Nanti teman-teman yang belum lihat bisa lihat di atas lagi videonya. Oke, sip. Iya. Jadi memang kebetulan aku udah di tempat yang baru, tapi masih masuk ke dalam di industri emas digital sih, Mas. Masih emas digital. Nah, kalau di sekarang ini malah lebih fokus, lebih concern untuk di produknya sendiri. Jadi cuma satu produk nih. Hanya emas aja ya. Hanya emas aja. Oke. Jadi kebetulan aku saat ini ada di Treasury. Mungkin kalau misalkan Movitners sudah tahu mengenai Treasury, mungkin bisa komen-komen di bawah sih, Mas. Ya, boleh komen-komen di bawah ya. Jadi biar aku tahu nih, kayaknya Movitners sudah mulai aware nih sama yang namanya industri emas digital di Indonesia. Iya. Gitu. Jadi hari ini sebenarnya aku pengen ngobrol soal emas digital nih Tar, ya, dengan emas fisik. Jadi kan mungkin di beberapa waktu lalu ada yang sedikit rame ya. Jadi kayak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap emas digital nih kayak udah mulai menurun ya. Iya, Kemarin iya, aku iya. sempat bikin polling gitu kan. Emas Oh, iya? digital atau emas fisik gitu kan. Oke. Ternyata masih banyak yang bilang, bukan banyak bilang ya, pollingnya itu menangan emas fisik. Gitu, emas digital kalah nih. Oke, karena Gitu ya? ada isu yang kemarin. Mungkin ya karena ada isu yang Oke. kemarin ya, nggak tahu ya. Makanya sebenarnya kita pengen bahas, pengen diskusi di sini langsung dengan orang emas digitalnya. Jadi supaya lebih apa ya, lebih trusted gitu ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini compare ya. Compare. Oke, tapi nanti kita lihat lagi kebutuhan untuk teman-teman untuk Movitners sendiri ya. Kalau kebutuhannya memang untuk lebih ke emas digital ya, mungkin concernnya bisa ke emas digital. Kalau misalkan memang mereka juga paham, Movitners mungkin juga paham tentang produk si emas digital itu sendiri seperti apa dan tahu itu juga safety ya, pasti nanti ada concern juga ke sana kayak Iya. gitu sih. Jadi sebenarnya kalau untuk Treasury sendiri, aku pernah nge-review ya sebenarnya Tar, ya di video Movit nanti. Tahun lalu ya. Ya, tahun lalu lah. Jadi Aku juga nggak nyangka ada di sini sih Mas nah sebenarnya. itu, jadi kita kayak afirmasi kali ya, Benar, benar. nge-review yang, jadi gini, pada saat waktu nge-review, itu aku bener-bener selektif. Oke. Artinya, ini bener-bener meyakinkan dan secara, apa ya, secara peraturan pemerintah atau
legalitasnya aman lah gitu ya. Iya benar. Aku cari-cari dulu. Jadi makanya kalau teman-teman lihat di playlist Mufid itu baru 2 yang di review, sisanya belum karena agak-agak ngeri nih kalau secara legalitasnya dicek itu kurang meyakinkan gitu kan. Jadi makanya termasuk Treasury dan salah satunya ada satu brand juga nanti teman-teman bisa lihat sendiri di playlist ya. Jadi dulu tuh produknya masih sedikit ya kayaknya ya. Masih ya standar lah, tapi sekarang pas aku lihat ini kayaknya lengkap banget nih Tar ya. Semuanya ada nih di sini nih. Oke, jadi kalau boleh cerita ini apa aja gitu loh lagi. Oke, tapi sebenarnya kalau menurut aku sebelum kita lanjut ngebahas tentang about Treasury sendiri, aku pengen di sini Mas kita ini kan di sini kita diskusi ya, kita ngobrol lah maksudnya. Mungkin kita juga ngeriwan atau ngerimain lagi untuk Mufidners tentang produk emas digital sendiri dan kalau emas fisik lagi gitu kan sebenarnya. Nah, aku sebenarnya sebelum aku menjelaskan tentang Treasury, aku pengen Mas Henry untuk remind lagi menjelaskan produk emas digital itu apa. Karena nggak bisa dipungkiri ya, Mufidners kan kayak kalau dari sisi aku mungkin akan jauh lebih better. Kalau aku mungkin lebih ke arah bisnisnya sih Mas. Pemahamannya lebih konsen ke sana gitu kan. Tapi kalau untuk produknya paham, tapi kayaknya kalau masternya yang menjelaskan amin. Karena memang kan aku nggak bisa mungkiri loh yang menerjunkan aku ke era emas digital itu kan Mas Henry gitu kan dari 2019 gitu. Jadi menurut aku mungkin Mufidners butuh untuk dikasih tahu lagi, mungkin di-remind lagi tentang about emas digital itu produknya seperti apa, awal mulanya gimana, sejarahnya lah Mas kurang lebih kayak mungkin gitu. Mungkin sejarah singkat ya. Boleh gitu loh. Tapi kalau boleh mau detail juga boleh. Oke, Tar. Jadi kalau emas digital sendiri mungkin aku mau ngerimain aja ya. Jadi memang sebenarnya di konten Mufid juga udah ada kemarin aku bahas tentang emas digital itu konsepnya seperti apa. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk sejarahnya sendiri, emas digital itu tercipta itu karena ingin memudahkan orang untuk bisa berinvestasi emas. Karena kan dulu pasti kalau kita mau beli emas kan masih mahal gitu ya. Image-nya tuh nggak bisa lah duit 10.000 gitu ya. Kalau hari ini kan dari 10.000, dari 5.000 itu bisa kan. Nah, dulu itu emas digital itu kalau nggak salah ya, aku lihat itu startnya dari 2014 gitu ya. Udah lama. Udah lama ternyata. Sebelum dari tempat yang masih kecimpung di awal ya, 2017. Betul. Jadi kurang lebih di tahun itu, dan pada masa itu tuh sebenarnya ada 2, cuma memang aku salah satunya tuh nggak terlalu familiar ya. Yang familiar itu punyanya Pegadaian. Kita sebut merek nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Betul. Salah satunya yang mungkin aku sebut udah mati aplikasinya, namanya IMAS. Itu 2014 tuh kalau nggak salah gitu ya. Jalan ke sini dia mati gitu ya. Mungkin nggak bisa mengikuti regulasi kayak gitu. Nah, jadi mulai dari situ, mulai ada dari tabungan emasnya Pegadaian, dari mulai pakai buku tabungan gitu kan. Habis itu masuk ke aplikasi. Nah, mulai bertumbuh aplikasi emas digital gitu ya. Pada saat itu memang belum ada regulasi yang apa ya, yang khusus gitu ya dari pemerintah tuh regulasinya memang belum ada. Jadi kurang lebih kayak Gojek, Grab mau masuk ke Indonesia ya, regulasinya belum ada gitu kan. Nah, tapi sejak tahun itu kalau nggak salah itu mulai 2018 atau 19 itu udah mulai dicanangkan tuh, sudah mulai dibuat aturan-aturannya gitu kan. Jadi kalau nggak salah itu di 2021 itu sudah diterbitkan peraturan emas digital. Jadi itu memang sudah resmi gitu ya. Aku mungkin nanti cek lagi ya antara tahun 2021 atau 2020 di antara itulah. Tapi akhirnya pemerintah meresmikan peraturan emas digital gitu. Nah, sejak peraturan ini dibuat bukan banyak ya. Jadi hanya sedikit perusahaan yang bisa memenuhi regulasi tersebut. Baik, satunya tempat salah satunya Treasury. Ini yang paling pertama ya. Betul, Treasury itu pertama yang mendapatkan izin dari Bapepti. Jadi memang dengan adanya regulasi ini artinya apa? Bahwa orang-orang yang ingin bermain di bisnis ini itu nggak bisa sembarangan. Benar. Harus kuat modal gitu ya. Semuanya harus kuat. Jadi kayak industri perbankan aja. Kalau perbankan kan jelas ya, kalau ditanya ada apa garantinya tuh apa, di perbankan ada LPS. Kalau di emas digital bukan LPS gitu kan, sekarang Bapepti. Dimana syaratnya itu juga berat gitu kan. Store modalnya berapa Tar? Hampir 100 miliar mungkin ya? Ya, kurang lebih untuk saat ini ya. Di awal memang
regulasinya itu untuk setor tuh nggak segitu kan sebenarnya Mas. Awalnya Ya. nggak segitu. Karena kan di tempat yang sebelumnya, waktu kita masih bareng nih, Iya, iya. Di angka untuk regulasi itu nggak segitu sih sebenarnya. Cuman kayaknya di tahun 2021 apa ya Mas ya? Udah di angka yang terupdate Iya. sekarang ya. Gitu. Jadi jatuhnya itu mungkin sama kayak pendirian perusahaan apa ya. Kebetulan kan aku punya bisnis keluarga itu di perbankan ya, BPR. Jadi memang setiap tahun berjalan itu pasti akan ada revisi biaya store modal yang harus dipenuhi. Nggak mungkin tiap tahun itu akan segitu aja gitu ya. Pasti akan ada kenaikan. Nah, makanya terakhir itu kenaikannya sampai 100 miliar. Artinya kan berarti pemerintah benar-benar serius nih melihat ini gitu ya, supaya tidak terjadi apa nih namanya ya, ada investasi bodong, penyimpangan seperti itu ya. Jadi ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Noted. Nah, itu kan mengenai tentang perizinan nih Mas. Tapi sebelum kita jauh mungkin agak sedikit lebih ngedetail lagi untuk yang namanya perizinan dari Babapti sendiri. Aku pengen kembali lagi nih tentang si produk emas digitalnya sendiri gitu loh maksudnya. Aku di sini bisa sebagai moderator juga ya. Makanya aku bawa contekan. Moderator, narasumber. Iya. Semuanya bisa. Aku bawa contekan. Iya. Oke, Mas Hen, tadi kan yang Mas Hen sampaikan itu bahwa adanya emas digital itu untuk mempermudah masyarakat Indonesia supaya bisa mulai nabung. Betul. Atau investasi emas lah. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya konotasi dalam bahasa menabung sama investasi itu ada yang bilang berbeda maknanya. Betul kan Mas? Nah, Mas Hen lebih suka kalau untuk transaksi di emas digital itu bahasanya investasi atau menabung? Sebenarnya lebih suka menabung sih ya. Cuma kadang-kadang orang lebih familiar dengan kata investasi gitu kan. Kalau investasi kan pasti akan dapat imbal hasil kan? Investasi jelas. Jadi kalau versiku kalau nabung ya 1 tambah 1 ya jadi 2 nabungnya. Tapi kalau investasi itu saat nanam 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4. Itu investasi. Oke. Kalau emas ini sebenarnya lebih tepat nabung sih. Betul, aku juga setuju sih. Nah, lanjut untuk produksi emas digital. Berarti kan memang adanya si emas digital ini untuk mempermudah kebutuhan masyarakat ya, maksudnya. Mempermudah ke masyarakat lah. Bisa punya tabungan emas ya. Karena hanya itu Mas ya, berawal dari situ ya sebenarnya ya? Awalnya dari situ. Oke. Berarti yang tempat di awal waktu Mas Hen membangun perusahaan emas digital yang di tahun 2017 itu condongnya memang dilihat dari produknya si Pegadaian yang terlebih dahulu ya? Betul, jadi kan concernnya pada produk emas tersebut kan, makanya dulu sempat bikin kayak cicilan emas juga gitu. Cicilan emas kan tujuannya apa? Mempermudah gitu kan, supaya orang bisa punya emas, misalkan langsung beli yang 5 gram, tapi dengan per bulannya tuh misal cuma 200.000, 300.000, kan itu memudahkan ya. Gitu. Cicilan tuh kayak reseller maksudnya? Ya, kayak gitu sistem reseller lah waktu itu ya. Jadi reseller menawarkan orang untuk bisa nyicil emas kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu kali ya Mas ya untuk produk emas digital. Nah, sekarang mungkin lebih kayak ke produknya dulu nih Tarni. Jadi sebenarnya aku penasaran ya, update-nya apa sih di Treasury ini? Kayaknya kan sekarang banyak banget ya. Hampir aku banding-bandingin dengan aplikasi lain, kayaknya ini di emas yang lagi fokus nih. Dan produknya cukup lengkap nih. Mungkin boleh cerita nggak apa aja sih fiturnya? Aku kalau bisa ditanya fiturnya itu banyak banget sih Mas Henry sebenarnya. Jadi aku tahu tentang si Treasury sendiri ini memang kita udah dari tahun 2021 kalau 2021. Aku tahu Treasury sendiri 2021 awal sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu di tempat sebelumnya itu nggak terlalu ngeh sama yang namanya Treasury ini sendiri jujur gitu kan. Nah, tapi aku tahu 2021 ini tentang si Treasury sendiri. Terus aku melihat sempat ada Treasury ini dulu tuh sempat ada produk selain emas sih Mas. Apa tuh? Kripto. Oh iya, sempat ngelihat sedikit sih itu kripto ya, tiba-tiba pas buka nih apa-apaan nih? Iya. Emas kok jualannya kripto semua gitu. Iya, itu komentarnya Mas Hen di awal ya. Aku bilang, "Oh iya Mas Hen," gitu kan. Jadi sebenarnya gelombangnya tuh kencang sih kalau aku ngelihat ya di Treasury sendiri gitu. Nah, sekarang itu kalau misalkan langsung ke poinnya, jadi memang di Treasury sendiri fiturnya udah sangat lengkap kalau aku lihat. Jadi nggak cuma tentang fitur beli emas, jual emas, cetak emas. Jadi kita juga di sini ada produk selain logam mulia Mas. Oh, apa nih? Nah, kita ada dinar. Terus? Ada dinar Mas kita. Terus kita juga ada perhiasan. Nah, 3 produk itu. Jadi ada logam mulia, ada dinar, ada perhiasan. Nah, untuk
produknya sendiri Logam Mulia itu kita dari awal itu memang udah menggunakan UBS produknya. UBS ya. Itu juga brand yang cukup terkenal kok teman-teman. Iya, benar betul. Terus juga untuk perhiasannya juga by UBS juga. Gitu. Nah, kalau untuk saat ini update-nya, kita Logam Mulianya kalau misalkan Movitners download aplikasi Treasury, terus nanti Movitners mau cetak juga, itu ada 2 pilihan sekarang. Ada UBS, ada Antam. Ada UBS, ada Antam. Sekarang udah ada aplikasi, sudah ada Antam. Jadi untuk Logam Mulianya. Ya? Udah lengkap sih, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan startnya untuk beli emasnya sendiri, itu kita paling murah sih. Berapa nih? Kalau di tempat lain kan rata-rata mulai dari 10.000 ya. 10.000, betul. Itu 10.000 aja tuh udah bener-bener fleksibel banget, udah murah lah. Maksudnya untuk itu mudah banget lah untuk sehari-hari kalau misalkan kita mau nyisihin recehnya kita di dompet di dompet digital gitu maksudnya. Digital lah istilahnya. Oke. Nah, kalau di Treasury udah bisa mulai dari 5.000. Dari 5.000 loh, teman-teman, luar biasa. Gitu. Terus jadi untuk pengguna baru di Treasury juga itu bisa klaim dapat emas senilai 5.000 tapi hanya bayar Rp1. Bayar Rp1? Ya. Itu khusus pengguna baru? Iya. Nah, teman-teman Movitners yang belum daftar dapat tuh 5.000, belinya Rp1. Bayar hanya Rp1 gitu, hanya untuk pengguna baru. Caranya gimana Rp1? Bisa ya? Bisa Mas, jadi nanti tinggal download aplikasinya Treasury aja, terus nanti buka fitur beli emasnya, nanti di situ ada beberapa pilihan pembelian. Ada 5.000, ada yang 50.000 atau berapa gitu lah aku lihat. Jadi nanti pas diklik 5.000 dan dia apalagi kalau misalkan nanti kan pasti akan otomatis ya ketahuan kalau misalkan dia memang pengguna baru. Jadi otomatis pada saat dia ngeklaim untuk melakukan pembayaran itu bisa langsung ya. Wah, luar biasa. Otomatis Rp1 loh. Ini keren nih untuk pengguna baru ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu dan pengen nyoba, nggak usah khawatir juga ya. Bisa dari Rp1. Tuh Rp1 nih untuk dapat yang pengguna baru ya. Benar. Aku mau buka contekan. Oke, buka contekan. Biar nggak salah. Atau mungkin nanti dibantu sama Mas Hen, mungkin ada gambaran di sini mengenai produk-produk Treasury sendiri, boleh ya? Boleh, nanti di screen kita tampilin. Boleh. Jadi kan yang tadi udah aku sampaikan itu, kalau di kita itu udah ada nggak cuma beli, nggak cuma jual, nggak cuma cetak, tapi kita juga memang ada produksi dinar sama si perhiasan juga. Terus di kita yang terbaru sih Mas, kalau mungkin aku boleh update yang terbaru aja kali ya. Nanti kalau misalkan mau tahu lebih detail lagi tentang fiturnya Treasury itu benar-benar lengkap sih, aku bisa bilang seperti itu. Kita ada fitur yang namanya reward atau gamification. Reward atau gamification itu gimana tuh? Main game gitu atau gimana? Iya, jadi ngumpulin poin. Ngumpulin poin. Ngumpulin poin apa koin ya? Aku jadi lupa nih namanya. Ya pokoknya ada poinnya lah ya. Iya, betul kayak gitu. Jadi itu bisa di redeemnya apa nanti? Nah, di fitur reward itu ada beberapa pilihan voucher. Oke. Nanti bisa dilihat sendiri sih dari teman-teman. Nah, kalau untuk, ini aku lagi buka. Jadi yang terbaru itu adalah fitur Treasury Rewards, Mas. Treasury Rewards. Gitu. Jadi nanti si user bisa untuk ngumpulin koin atau poin di situ. Jadi bisa tuker voucher yang tersedia yang kita sediakan di situ. Atau nanti ada pilihan yang kita dari Treasury akan memberikan hadiah reward lah ke kamu. Gitu kayak potongan, misalkan potongan untuk pembelian emas dan lain-lain sih. Sebenarnya kayak gitu. Banyak sih Mas sebenarnya yang bisa untuk yang misalkan pada saat nanti Movitners download aplikasi Treasury itu buat aku pribadi sendiri itu seru sih untuk mainin aplikasinya kayak gitu karena saking banyaknya fitur jadi kayak punya beberapa banyak pilihan. Jadi nggak cuma kayak nabung-nabung aja ya, tapi ada sesuatu yang menariknya lainnya ya. Betul gitu. Nah, terus kalau keunggulannya dari Treasury sendiri itu memang yang tadi udah disampaikan di awal Mas, kita sudah berizin Bapepti, kita udah resmi. Sudah Bapepti resmi dan ini adalah perusahaan yang berizin Bapepti paling pertama. Betul, pertama. Kita dari 2021 kita udah dapat izin dari Bapepti. Kayak gitu. Jadi kalau nggak salah waktu 2019 sebenarnya regulasi dari Bapepti itu udah ada ya Mas ya? Udah ada. Udah cuma memang belum terlalu dikencengin aja nih. Iya, benar. 2021 kalau nggak salah udah mulai dikencengin tuh awal Januari. Oh, oke. Awal Januari 2021 ya Mas ya? Oke. Nah, terus kalau untuk tambahan lagi tentang di Treasury sebenarnya mungkin aku mau sedikit ngebocorin. Jadi di bulan Ramadan nanti yang bakal datang di beberapa hari ini Mas, nanti bentar lagi kan kita mau bulan puasa nih. Betul. Nanti kita bakal akan jalan dengan salah satu perusahaan BUMN
gitu. Untuk pengumpulan bahasanya sedekah sih. Sedekah ya? Ya, Oke. gitu. Kenapa sedekah? Aku juga mungkin mau nginfoin ya gitu. Jadi ternyata di lingkup pemerintah ketika memang bikin campaign itu masing-masing divisinya itu Oke. kayak punya bahasa campaign tersendiri. Oke. Nah, kebetulan nanti Treasury akan kerjasama sama Basnas. Wih, luar biasa. Oke. Basnas ya, siapa yang nggak tahu Basnas ya? Ya, betul. Jadi memang pasti kita mencari partner yang memang bisa kita kerjasama tuh secara amanah lah gitu loh maksudnya. Nanti untuk program sedekah ini itu bakal dialokasikan insya Allah ke pesantren binaan dari Basnas. Pesantren binaan Basnas Gitu. ya. Nah, Jadi nanti detailnya kayak apa mungkin bisa stay tune nanti insya Allah mungkin di akhir minggu ini sih Mas, antara Jumat atau Sabtu di tanggal 24 atau 25 Maret ini. ini Itu udah akan launching. mulai diinformasikan ya, Ya. mulai di launching ya. Betul. Jadi ya buat teman-teman yang nabung emas juga sekalian Sedekah. bersedekah ya, Betul, bisa ya. Jadi betul. nggak usah khawatir lagi. Kadang kan nanti yang sudah punya gramasinya banyak itu saya gimana nih zakatnya berapa itu nanti ada perhitungannya sendiri ya. Nah, kalau soal masalah zakat, kita di Treasury itu ada fitur amal sama fitur zakat, Mas. Oh, udah ada ya? Iya, jadi Luar fiturnya itu biasa. nggak cuma donasi, Oke, tapi oke. fiturnya juga ada yang zakat, ada yang amal. Kayak Jadi kan gitu. kalau kita udah punya paling nggak 85 gram ke atas itu Ya. kan sudah ada hitungannya ya. Benar. Udah harus dizakatkan emasnya. Jadi di aplikasi itu udah lengkap banget berarti ya. Mas Ini mau menjelaskan tentang yang namanya 85 gram itu gimana zakatnya? Saya taunya cuma luarnya aja nih, kulitnya aja ya. Tapi kalau ntar ngobrol detailnya enggak deh, gitu. Serahin nama ahlinya aja Ya, nanti. siap. Mungkin dari Basnas kali ya nanti yang jelasin ya. Bisa mungkin. Iya ya. Oke, nah kalau kelanjutannya lagi untuk produk yang disediakan sama Treasury sendiri banyak sih Mas fiturnya. Jadi kayak ada fitur celengan, Celengan. terus ada jami Mas juga. Jadi keunggulan tambahannya tentang Treasury sendiri Mas, update harga. Oh ya, update harga nih. Ini yang salah satu yang menarik nih. Iya, Belum ada yang punya kayak gini. kalau yang tetangga sebelah Hah? itu update harganya bisa per jam sekali, Per 1 jam sekali. 1 jam sekali, oke. Oke. Nah kalau di Treasury Hah? per menit Mas. Tuh, luar biasa. Per menit. Yes. Sebenarnya gini, kalau update harga yang cepat, itu dampaknya apa, Tar? Jadi dampaknya itu kita bisa punya keuntungan lebih cepat. Betul. Karena gini, aku pernah nyoba kan, dalam hitungan 1 minggu, udah untung. Gitu. Kalau bukan emas digital, ya bisa setahun 2 tahun mungkin lewat gitu ya baru untung. Mohon maaf, ini kalau Mas Hen menjelaskan detail seperti itu kayaknya nanti bakal ada pertanyaan di bawah Oke. kolom komentar. Tapi nggak apa-apa sih, jadinya bagus ya. Bagus, bagus. Oke. Ya, jadi salah satu keunggulan dari Treasury itu kita update harganya tuh per menit Mas Hen. Per menit, cepat banget. Jadi beli pagi, malam bisa jadi udah balik modal ya. Amin. Amin. Tapi untuk di hari ini, Ah. kita syuting itu di tanggal 21 ya Mas? 21 Ya, ya hari 21 Maret. Udah nyentuh di angka 1 juta ya? ini. Fisik. Udah 1 juta fisik. Fisik ya, Fisik fisik ya. Kalau kita ngomong fisik gitu. Kalau misalkan digital, kalau udah Kemarin teman-teman sempat cetak sebenarnya, tapi sekarang memang lagi pas turun lagi. turun lagi gitu ya. Gitu. Tapi kalau kemarin sempat di angka 1 juta. Iya. Aku sempat update Mas di story Instagramku. Oh iya. Iya udah kan? 1 juta Wow, ya. gitu kan. Emas digital juga. Padahal luar biasa. sebenarnya kita ngelihatnya bahwa kayaknya nggak sampai quarter saat ini ya untuk masuk di angka harga 1 juta ya. Iya, betul. Pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun harusnya itu aku kan sempat bikin prediksi ya. Dulu tuh aku prediksinya Ya aku kita nonton itu makanya hitungnya kita tahu. try ons ya. Aku prediksiin itu 1.900 sampai 2.000. Ternyata 2.000 tuh kemarin tuh udah masuk tuh. Sekarang lagi turun lagi di Betul. 1.900. Gitu. Oke, Luar sip. biasa nih untuk harganya ya. Nah, lanjut nih Tar ya. Terkait dengan tema kita hari ini kan kita ngobrolin nih mending mana gitu ya. Emas digital iya. atau emas fisik ya. Iya. Tadi kita udah cerita ya dasarnya, terus regulasinya seperti apa. Panjang ya persepsinya dari emas digital tuh seperti ini. Nah, sekarang mungkin aku mau sharing dikit kalau di emas fisik seperti Betul. apa ya. Jadi ini mau coba jadi kontra nih, Iya. counter ya. Aku nggak mau bilang ini kontra, aku mau compare aja Compare, sih Mas. oke. Karena Oke. ujung-ujungnya nanti tinggal kebutuhan dari Movitner sendiri sebenarnya. Betul. Gitu, concernnya atau ready-nya atau sukanya bertransaksinya, mau nyicil. Ya kan secara Ya, nggak langsung sebenarnya ya, digital kayak itu kan cicil lebih nyicil ya, maksudnya sedikit-sedikit gitu ya. sedikit tapi rutin. Betul. Gitu, konsisten gitu loh. Atau memang mau ngumpulin dulu fisiknya, mau ngumpulin dulu untuk uangnya, Baru beliin. ready, baru dibelikan kayak gitu. Iya. Nah, lanjut dulu deh ke emas fisik. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pro ke emas fisik ya, mungkin salah satunya adalah emas fisik itu
kita bisa langsung pegang gitu ya, Betul. bisa langsung pegang barangnya, kita bisa simpan sendiri, dan yang paling utama adalah kuasanya penuh ada di tangan kita. Iya. Kita mau jual, mau gadai, itu semuanya penuh ada di tangan kita ya. Benar-benar. Nah, selain itu juga sekarang Mas Fisik nih mencoba untuk menjangkau lagi nih kalangannya yang lebih kayak ke bawah lagi gitu ya. Jadi tadi Mas Digital bisa dari 5.000, Mas Fisik juga bisa dari 5.000. Oke, 0,0 sekian. 001 gitu ya. Iya, iya. Nah, cuma kalau saya mau sharing sih udah pernah saya sampaikan di konten, ya kalau kita punya uang, bagusnya beli emas fisik itu langsung yang gram besar gitu, karena Benar. semakin besar gramasinya harga per gramnya semakin murah. Betul. Kalau semakin kecil harga per gramnya semakin mahal. Iya. Nah, jadi Semakin kuantitinya ya semakin kecil semakin mahal lah. Jadi untuk produksinya. ya produksinya bener. Jadi tetap lebih bagus untuk emas fisik yang gramasinya makin besar gitu. gitu. Oke, Jadi oke. dan satu lagi yang lebih apa ya? Tadi kan aku bilang kuasanya ada di tangan kita ya. Nah, ini nggak tahu nih ke depan nih, misalkan kalau emas digital kan ya suatu saat nanti ada internet down gitu ya. Oh. Nah, lo oke. masih kemana nih gitu kan, Oke, internet oke, down oke. gitu. Oke, oke. Tapi kalau emas fisik kan orang tenang, terserah, gue masih megang nih gitu kan. Sekarang gimana nih compare-nya kalau ada sesuatu seperti itu? Oke, kalau emas digital satu yang tadi di awal udah Mas Henry sampaikan pada saat ngebahas untuk kayak sejarahnya tuh emas digital muncul tuh kenapa gitu kan. Ya satu untuk mempermudah masyarakat untuk bisa bertransaksi emas. Ya. Nah, bertransaksi itu mudah dan murah kan gitu ya Mas ya. Betul. Gitu. Nah, kalau di emas digital sendiri untuk Movitners itu satu, Movitners itu mau dimanapun, mau kapanpun Mas Henry, ya dimana per detik atau per menit atau per jam mau nabung, cuman mulai dari 5.000, apalagi di Treasury udah mulai dari 5.000, itu bisa, gitu kan ya. Asal punya HP-nya itu bisa menggunakan internet, gitu. Nah kalau HP-nya HP yang jadul mungkin kan itu susah ya, gitu Iya, kan. iya. App Store atau Play Store-nya dari mana? Iya, betul. Bahasnya malah ke sana. Nah, sebenarnya kalau untuk emas digital itu satu Mas, itu mudah dan murah kapanpun betul. dan dimanapun, jadi fleksibel untuk bisa bertransaksi. Nah, waktunya juga jadi fleksibel juga. Terus apa ya? Tapi data-data aman kan ya? Nah, kalau untuk Internet down gimana nanti? Oh, oke. Nah, kembali lagi Mas, dilihatlah Movitners harus lebih paham ya, Mas harus lebih jeli. Aku paham sih, sebenarnya beberapa waktu ini keangkat banget untuk yang namanya investasi bodong, Iya. gitu ya bahasanya. Betul. Untuk di masyarakat kan seperti itu gitu. Aku paham sih, jadi beberapa isu yang diangkat lah, jadi kayak trust issue lah ya Mas sebenarnya. Betul, trust issue. Kalau menurut aku kembali sih dilihat dari perizinan satu. Betul. Perizinan perusahaan itu Movitners harus tahu, harus paham. Lihatnya dari mana sih? Tari bisa dilihat dari mungkin dari website dulu. Websitenya Bapepti aja ya, cari. Nah, bisa gini, kalau misalkan perusahaan itu memang ranahnya untuk kayak transaksi by reksadana, gitu kan ya, atau misalkan SBN, misalkan kayak gitu yang tempat aku sebelumnya, Betul. itu kan memang berizin melalui OJK, ya kan, lisensinya dari OJK, Iya. jadi bisa dicek di websitenya OJK, kayak gitu. Jadi mungkin awalnya buka website perusahaan itu dulu, terus dilihat mungkin di paling bagian bawah biasanya izinnya tuh kelihatan dari situ kan, gitu. Nah biasanya juga satu memang harus ada kayak menginfokan memang sudah terdaftar di Kemenfo kan biasanya. Betul. Itu satu. Terus memang izinnya kalau misalkan memang regulasinya ke OJK, ya kalau ada OJK-nya nanti bisa cek langsung ke websitenya OJK. Itu pasti ada sih seharusnya, ada nomor izinnya Ada nomor juga. izinnya ya. Betul. Nah, kalau misalkan perusahaannya berbadan seperti kayak emas digital, yaitu komoditi jatuhnya untuk produk, bukan produknya ya, komoditi masuknya gimana ya? Ya, maksudnya emas itu salah satu memang produk komoditi lah yang memang dipegang sama Bapepti ya, maksudnya regulasinya masuk ke Bapepti gitu. Ya dicek websitenya si perusahaan emas digital itu, kalau memang dia memang udah ada izin lisensi Bapeptinya. Jadi kalau di website Treasury itu lisensi ada izin Bapeptinya dan ada nomor izinnya gitu. Nomornya sih Mas. resmi ya? Iya, nomornya resmi. Nah, kalau itu udah ada, langsung Movitners bisa compare nih langsung ke websitenya Bapepti. Cek ada apa enggak di situ. Kalau memang ada, insya Allah itu aman sih Mas. Iya, Jadi which is sebenarnya kalau misalkan kayak internetnya down, atau misalkan nauzubillah ya, misalkan ternyata perusahaannya kolaps gitu kan, untuk dana nasabah itu aman. Aman ya?
aman insya Allah, karena memang yaitu ada dana yang disetorkan, Betul. yang kita setorkan ke Bapepti. Ya. Gitu sih, kurang lebih kayak gitu sih bahasanya, biar Oke. nggak terlalu berat Jadi, ya mungkin Mas. ya. Jadi istilahnya ini lebih, kalau untuk dijamin amannya sih aman ya, Aman, selama sebenarnya. sudah ada lisensi dari Bapepti ya. Betul, Gitu. betul. Karena saya tahu juga, aku juga tahu nih untuk regulasinya, karena kan juga sempat mempelajari ya, sempat baca gini kan. Jadi Bukan hanya mempelajari Iya. sebenarnya, kita Gitu lah. menjalankan di tempat Iya. sebelumnya ya, sebenarnya ya. jadi memang udah aku cek juga, ternyata memang wah ini nggak apa ya, bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan main-main yang bisa membuat emas digital nih, perusahaan Iya, emas digital. betul. Harus benar-benar perusahaan yang kuat, yang besar, yang benar-benar kredibel gitu. Betul. Jadi nggak bakal, misalkan tadi ya internet down atau apa ya, itu otomatis data-datanya masih ada gitu kan. Oke. Aman lah istilahnya, uang nasabah seperti itu ya. Aku mungkin nambahin sedikit sih Mas Hen. Aku aku jujur ya, entah ini boleh apa enggak sebenarnya. Tapi ini bukan ngebuka dapur. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalkan perusahaan emas digital sendiri itu, misalkan dia udah setorkan regulasinya itu ke Bapepti, misalkan Bapepti, itu iya. dia setor Setor sekian, modalnya, setor iya. modalnya sekian gitu kan, ya memang sesuai dengan apa yang diminta sama dari regulator gitu iya. kan, yaitu Bapepti. Dari sisi kita Treasury sendiri, kita punya stok emas Mas. Jadi yang sudah disetor ada, stok pribadinya juga ada. Iya, harus Luar gitu. biasa. Karena pada dasarnya kan sebenarnya emas digital itu misalkan user atau nasabah transaksi di hari ini di tanggal 21, misal 1 gram itu di hari ini misalkan 1 juta. Ini misal ya Iya, contoh. betul. Di hari ini per gramnya 1 juta. Nah, sebenarnya yang benar itu perusahaan emas digital itu langsung harus membelikan emas fisiknya di saat itu juga. Benar nggak? Istilahnya itu 1:1. Betul. Orang Kayak nabung, gitu. kita stoknya ada gitu ya. Betul. Nabung gitu. sejuta, ada sejuta gitu Benar. ya. Dalam bentuk emas gitu ya. Betul, Oke. gitu. Memang harusnya seperti itu Betul, kan, betul. gitu. Kalau enggak kan nanti terjadi kayak ada gap atau ada selisih. Iya, bisa selisih. Kurang nanti. lebih gitu, ada selisih. Kurang lebih selisih, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Misalkan kayak aku nih badan perusahaannya nih, Ah. gitu kan ya. Terus nanti Mas Henry beli di aku Iya. 1 juta. Nggak taunya nanti aku beli fisiknya 2 hari 3 hari lagi. Iya. Nggak taunya harganya ternyata naik 10.000. Betul. Berarti kan ada selisih 10.000 yang memang harus aku tombok. Kasarnya Iya, kayak gitu iya. kan. Nah itu sebenarnya nggak bisa. Betul. Gitu loh. Jadi memang di Treasury memang kita sendiri juga udah punya stok emas Mas. Karena kan setiap hari pasti ada transaksi cetak gitu. Oke. Oh, Jadi transaksi insya Allah cetak aman. tiap hari ada ya? Ada lah, pastilah. Oh, Pasti ada oke. gitu sih. Kalau karena operasional untuk pengiriman barang atau pengiriman pada saat cetak juga nih untuk customernya Treasury itu memang di kantor juga. Jadi memang aku ngeliat operasionalnya selalu jalan yang gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi insya Allah aman sih teman-teman Insya sebenarnya. Allah aman. Gitu sih. Jadi aku mau nginfoin sih Mas di sini. Aku bukan mau cuman ngebahas kalau Treasury ini aman, pasti aman. Tapi sebenarnya aku pengen lebih aware sih, mau fitness, kalau di Indonesia ini baru ada 5 Betul. perusahaan emas digital yang dapat izin dari Bapepti. Aku mau infoin nggak apa-apa ya Mas Nggak apa-apa, sebenarnya. nggak Ini aku mau ngasih edukasi sih sebenarnya sama Movitners supaya lebih aware gitu, lebih paham gitu loh. Nah, karena kan Movitners tahu nih kita udah lama nih Mas di Iya. dunia emas digital gitu Betul. kan. Jadi yang pertama itu ada aku maaf kalau Ingat nggak aku nih? salah ya. Oke. Takutnya aku Aku salah ingat nih soalnya. urutannya. Oke. Ya, Oh, silakan. kalau Mas Hendra. Tapi coba disebutin. Wah, ini Oke. maksudnya apa nih Mas Hendri nih? Oke, yang pertama tuh Treasury. Oke. Yang kedua itu kalau nggak salah Sakumas. Sakumas apa Lakumas ya? Aku lupa. Ya, betul, Sakumas. Sakumas. Yang ketiga Peluang atau Lakumas? Aku Lakumas dulu. Lakumas kan? Oke. Yang keempat Peluang. Peluang. Yang kelima Indogold. Indogold. Nah, kelima-limanya itu masih digital Mas, ada aplikasinya. Ya, betul. Betul, gitu. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini Baru 5 ya? baru 5 Ya. emas digital di Indonesia yang dapat izin Bapepti yang resmi. Betul. Jadi misalkan untuk Movitners misalkan bisa compare lah, monggo nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi kan tadi aku udah ngejelasin keunggulannya Treasury. Langsung gitu ya, ujung-ujungnya. Nah, kembali lagi di sini kan sebenarnya kita pengen edukasi untuk Movitners ya, untuk kembali lagi tidak takut yang namanya transaksi digital.
Betul, karena Gitu. aku sendiri pun sebenarnya nggak khawatir ya dengan emas digital karena tahu gitu loh seluk-beluknya seperti apa, apalagi yang sudah berizin Bapepti ya. Tenang-tenang aja, justru malah lebih enak, lebih nyaman karena nggak perlu nyimpen-nyimpen gitu kan, nggak perlu khawatir emasnya hilang. Itu salah Kadang kalau satunya itu. simpen di rumah ya kita kalau punya masih 5 gram, 10 gram oke lah gitu. Tapi kalau udah punya sampai ratusan gram, 1 kilo, takut nyimpen di rumah ya, Benar. takut hilang, takut Benar, apa benar. kecurian kayak Benar. gitu. Salah satu untuk keunggulan di emas digital sendiri tidak perlu repot Moviters itu untuk simpan emasnya, gitu loh. Nah, kalau punya fisik kan berarti kayak mungkin harus ada brankas Ya. atau kita open brankas mungkin Di bank gitu ya. di bank kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ini lebih mudah dan lebih aman juga sih Mas. Jadi tenang aja sih sebenarnya, selama yang tadi aku bilang Moviters harus lebih aware dulu, ngecek dulu izinnya. Betul, Seperti itu itu sih. nomor 1 perizinannya. Habis itu nanti bisa searching lagi di Google background perusahaannya gitu ya. Iya, Kalau benar. ini apa yang sudah terkenal atau memang sudah basisnya pernah bergerak di bidang industri apa di emas ya itu udah pasti terjaga lah kredibilitasnya. Sebenarnya aku paham sih kenapa ini keangkat juga karena beberapa perusahaan yang sebenarnya mungkin nggak maksud buat membohongi publik sih Betul, sebenarnya Mas. betul. Cuman memang lagi proses izinnya dan lain-lain kan seperti itu. Tapi kan itu kan butuh proses ya. Butuh proses. Kita kan sama-sama tahu proses perizinan di Indonesia memang cukup alot. Aku akuin, ya nggak sih, Betul. gitu kan, cukup panjang. Indogold aja setahu aku agak panjang Mas Agak izinnya. panjang, betul. Gitu. Treasury juga sama sih sebenarnya di awal juga gitu Cuma kan. mungkin paling cepet ya, Iya, duluan gitu ya nomor iya, 1 ya. betul gitu loh. Dan mungkin perusahaan-perusahaan yang lain pun menggunakan influencer yang memang apa ya bisa dibilang followersnya tuh Udah banyak trust ya? banget gitu Udah loh. trust ya? Udah trust gitu kan ya. Itu yang akhirnya mungkin jadi kekecewaan yang luar biasa sih ketika memang ternyata si influencer ini tuh Mempromokan yang bermasalah gitu yang ya. bermasalah gitu kan ya. Sebenarnya mungkin dipahamin dulu sih sebenarnya tentang produknya sendiri. Belum tentu perusahaan itu bermasalah sih Mas. Iya. Sebenarnya Intinya gitu. sih yang penting uang kita atau dana kita tuh aman di situ. Benar. Itu aja. Kalau yang kejadian Minimal mungkin balik lah gitu benar. ya. Kalau kejadian yang sebelumnya itu mungkin bisa bisa coba didiskusikan langsung ke pihak perusahaan ya Iya, melalui customer service-nya biasanya kayak Betul, gitu. betul. Gitu sih. Jadi semuanya masih bisa untuk dibicarakan, dikomunikasikan sih sebenarnya Mas Hendri kalau menurut aku ya. Cuman kembali lagi supaya safety Movitners lihat dulu sudah ada izinnya atau belum. Oke. Kalau sudah ada, insya Allah, even dimanapun nanti ternyata ada sesuatu terjadi, udah aman lah, Iya. gitu loh. Gitu. Ada regulator kan sekarang ada 2 ya, Mas, bener ya? Cuma ada 2 kan? Si Apa OJK sama si Bapepti aja Oh kan? iya, itu karena ranahnya beda ya. Ranahnya beda Ranahnya kan? beda. Kayak gitu. Kan kalau kripto juga masuknya ke komoditi kan? Sekarang harusnya Bapepti ya. Iya, kripto Bapepti. ya? Masuknya kripto tuh ke Bapepti. Iya, betul. Komoditi masuknya Komoditi. dia. Gitu. Kurang lebih gitu sih Mas kalau untuk Mas digital. Oke, Mas Hen tadi kan aku udah ngejelasin panjang ya sebenarnya. Cukup panjang sih. Kayaknya Panjang. lebih panjang aku dibanding Mas Hendri Iya, deh. iya. Karena informasinya aku butuh nih. Oke. Aku mau nanya. Ah. Mas Hen penting mana nih sekarang Kak? Kita kan udah compare Oke, nih. oke. Ini bukan masalah bagus mana sama enggaknya. Iya, Kalau iya. menurut aku ya kembali lagi sesuai kebutuhan dari Movitners Mas. Gitu. Movitners ready untuk memang mau stok emas fisik, silakan gitu kan. Mau coba ternyata aman kok emas digital juga aman gitu kan ya. Mau coba dari emas digital juga dan mulai dari treasury juga silakan gitu karena kita banyak banget program-programnya. Treasury itu banyak banget Mas program-programnya dan fitur-fiturnya yang bisa membantu untuk kebutuhan dari Movitners sendiri. Nah, kenapa Mas? Kok tiba-tiba langsung ambil bantal? Lupa tinggalan. Oke, intermezzo jadinya. Oke, Mas Hen, penting mana? Oke. Emas fisik atau emas digital? Emas fisik atau emas digital gitu ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih seneng emas digital ya, Tar ya. Loh, tadi padahal nggak bahas emas fisik loh. Iya, iya. Jadi gini nih, karena gini, aku tuh basicnya nggak rapi orang sebenarnya ya. Jadi nggak oke, teliti ya. Jangankan punya barang-barang begitu, barang yang paling sederhana aja nih, pulpen. Hitung 3 hari hilang pulpenku. Oke. Jadi aku tuh sekarang tuh lebih banyak portfolio emasnya itu lebih ke digital gitu Oke. karena pertama tuh nggak repot, bisa dari dana yang sangat terjangkau. Udah gitu yang paling aku suka sebenarnya kalau di emas digital itu satu harga, Tar. Jadi nggak Oke. beda-beda. Kalau di emas fisik kan kalau kita beli yang kecil, kita rugi nih karena per gramnya mahal gitu kan. Oh, oke. Tapi kalau di emas digital ya kita mau belinya 10.000, 20.000, 100, 1 juta per gramnya sama. Iya, Gitu. benar, betul. Udah gitu juga aku paling males nih yang namanya jual-jual emas nih.
Jadi ketika jual emas itu kan kita harus searching nih, harus cari-cari atau harga yang bagusnya yang mana? Iya, punya kenalan gitu karena udah Iya, benar. udah punya pengalaman ntar. Jadi keliling nih toko emas ke sini, tawar-tawaran dulu. Aduh, gue capek deh tawar-tawaran gitu kan. Ini ketika ada kebutuhan ya? Iya, Gitu. ketika ada kebutuhan tuh jadi kita nggak bisa instan. Tapi kalau misalkan emas digital kan langsung nih klik, Liquid ya? cair gitu kan. Betul. Lebih mudah gitu. Apalagi sekarang ada fitur apa sih itu nanti ke depannya mungkin bisa digadai, bisa apa. Jadi kayak di emas digital tuh mungkin sebutannya apa ya? Jadi one stop service ya. Di Mungkin. aku ada fitur Jamimas. Tuh, Jamimas itu pinjaman ya. Cek. Aku nggak mau spill di sini. Aku pengen mau fitness download aplikasinya Treasury terus cek Jamimas tuh apa. Iya, baca di situ ya. Terus komen di sini kolom komentar ya. Betul. Nanti aku balesin. Iya. Nanti kalau ada yang tanya-tanya tentang Treasury, aku akan balas di kolom komentarnya si Mufid ya. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Jadi soal emas digital ya. Jadi kan lebih kayak ke praktisannya sih, lebih ke situ dan aku punya apa? Nggak khawatir gitu, rasa amannya tuh ada Betul, gitu kan. betul. Ya karena balik lagi, ini ke pribadinya masing-masing ya. Iya. Kalau aku merasa nggak rapih nih, gitu nggak teliti ya, naruhnya bisa hilang gitu. Karena pernah kejadian, hilang lah satu keping ya. Satu keping kalau 5 gram nangis loh. Itu Kemarin yang hilang berapa gram, Mas? 5 gram. Oh iya. Iya. Tuh. Makanya akhirnya udahlah banyakin di digital, yang di di emas fisik beberapa aja lah gitu. Kalau hilangnya emas fisik itu kayaknya agak berat ya. Maksudnya Berat. nilainya tuh bukan nilai rupiah lagi yang dilihat. Iya. Gramasinya. Ya nggak sih? Gramasinya. Ya katanya yang hilang nilainya berapa, Mas? Enggak, tapi yang ditanya yang hilang berapa gram, Mas? 5 Ya nggak? gram loh. Nah, itu sih. Hitungannya juta loh, itu bukan 100.000 loh. Iya benar sih, satu. Dan kalau misalkan itu disimpan sampai 2-3 tahun kan nilainya akan beda. Pasti beda gitu. Karena kan dulu kita jalanin perusahaan kerja di tempat emas digital ya, itu kan udah mantau harga tuh, dulu masih murah gitu kan. Mas, aku transaksi pertama di 2019. Kayaknya kalau nggak salah Juni deh. Itu di 700 sekian. 700 kan? Iya, 700 Aku beli emas dari 500 berapa ya? Tuh. Sebelum 600.000, masih Tahun 580 ribuan, Tahun berapa? 2017. Tuh, Sekarang 1 gram udah 1.100.000 untuk emas antam. berapa naiknya itu persennya? Banyak banget. Udah naik banget sih, tinggi banget. Ya, hitungannya sebenarnya emas ini mengamankan aja sih ya, mengamankan nilai ya. Jadi nilai yang dulu tuh masih bisa kita rasain sekarang. betul, Tapi rupiahnya kan semakin tinggi. Benar, Gitu. benar. Kalau gramasi emas ya sama aja, segitu-gitu aja. Iya, gramasinya tetap sama, tapi nilainya itu yang naik. Nilainya, betul. Gitu, oke. Ya kurang lebih itu aku sih. dulu dong ditanya, mending mana? Oh iya, mending mana ya? Suka gini sih emang ya, merasa aku yang jadi moderator, coba mau Mitners. iya. Bener-bener. Kalau aku Mas, langsung aja deh to the point. Kalau dari aku, satu yang tadi aku bilang sesuai kebutuhan. Aku ada 2 kebutuhan. Betul. Terkadang aku butuh fisik sama kalau digital itu pasti sih rutin setiap bulan kayak gitu. Kalau digital sendiri nggak harus tiap bulan sih Mas aku setor, jujur aja gitu. Kapan aja bisa ya? Iya, Iya. gitu. Jadi kalau misalkan aku di dompet digital, susah banget ngomong. Dompet digital. Iya, dompet digitalku misalkan ada receh, misalkan kayak gitu, aku biasa langsung transaksiin aja sih. Iya. Kayak gitu sih. Mudah banget gitu. Ada sisa-sisa apa sih kita belanja di online gitu, ada sisa kembalian nih sayang tuh kan? Iya, Beliin gitu. aja emas. Konsisten aja deh per hari 5.000 aja. Iya. Kan maksudnya itu kecil ya? Kecil. Kecil banget loh, misalkan gitu kan ya. Misalkan teman-teman ada misalkan takut jatuh, sorry. Misalkan kayak di dompet digital yang si biru, ada yang hijau, Yeah. ya gitu kan ya, biru atau keunguan lah itu kan ya. Terus ada yang ke oranye, misalkan tuh dompet digital juga kan, gitu kan ya. Nah itu kan kalau misalkan ada resi kan lumayan bisa ditransaksiin gitu kan ya. Udah di treasury aja mulai dari 5.000 nggak 10.000. Aman. Bisa 5.000 ya. Udah bisa dari 5.000. Tapi kalau di treasury. emas fisik Kalau mas beli fisik nggak? itu Beli nggak tuh? beli kalau memang aku mau kayak kasih buat ke orang tua. Oke, ke itu mama. lebih buat ngasih orang ya. Iya gitu, ngasih ke hadiah lah. Hadiah lah, Gitu hadiah. sih. Nah khususnya biasanya seringnya ke orang tua sih Mas. Karena orang tua kan nggak paham misalnya main digital. Ya, taunya ya Fisik. emas ya ada fisiknya gitu kan. bukan Apalagi digital. kalau dikasih lihatnya tuh logam mulia. Heeh. Gitu kan udah pasti happy banget. Oke. Gitu. Jadi aku ada 2 kebutuhan sih. Makanya tadi aku sampaikan sebenarnya kalau mending mana itu disesuaikan sama kebutuhan kita. betul. Gitu sih. Nah, kalau misalkan memang ada sebenarnya satu lagi Mas. Aku mau nginfoin kalau yang tadi kan Mas Hen bisa bilang kalau aku ada kebutuhan fisik pun tuh butuh hadiah. Iya, Nah, kalau di treasury juga bisa kasih Mas, kasih emas. kasih emas. Oh Ke ya, sesama tadi kan teman. ada apa tuh? Kasih emas sama teman. Transfer ya, menu transfer. Iya, menu transfer Oh, oke. gitu.
Jadi bisa banget sih. Jadi sebenarnya transfer bener. antara pengguna satu dengan pengguna lainnya ya. Jadi kita sesama teman saudara itu bisa kirim-kiriman. Betul. Canggih banget. Ini lengkap banget nih. Betul, lengkap banget kok sebenarnya. Jadi mau detailnya download aplikasi. Download Treasury. aplikasi. Nanti komen di bawah ya. Apa aja tuh yang masih bingung ya? Nanti aku yang jawab. Iya, di komen nanti Tari yang jawab. Iya, aku juga adminnya Mufid kok, tenang aja. Oke. Iya. Oke. Ini keren banget nih informasinya nih Tar ya. Jadi thank you banget udah mau sharing ya di Mufid Indonesia. Iya, Jadi sama-sama. Udah terima kasih udah dipaksa juga masukin fans. iya, karena gini tujuannya tuh apa ya? Kalau aku pribadi tuh pengen menyampaikan segala sesuatunya tuh yang positif-positif gitu ya. Jadi Iya. kita ingin menepis apa ya? Kabar-kabar yang jelek-jelek gitu kan. Ya walaupun kemarin memang ada kabar yang nggak baik, Iya. cuman maksudnya sebenarnya kalau kita mau ambil sisi positifnya juga ada. Ada. Gitu. Nah, ini salah satunya sisi positifnya karena juga saya pribadi pun pengguna emas digital gitu yang Iya. udah lama dan nggak ada masalah kebetulan Betul. gitu ya. Kan yang buatnya juga, Iya dulu. bukan hanya pengguna. Iya, kebetulan yang buat juga. Gitu. Ya, tapi udah beralih lah itu ya. Iya. Sekarang saya punya fokus yang berbeda. Jadi balik lagi nih untuk ke teman-teman Mufid Indonesia yang nonton tayangan kita hari ini. Jadi kalau ditanya ya, mending digital atau fisik, sebenarnya balik lagi Disesuaikan kebutuhan. disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman masing-masing. Dan saat ini peraturannya sudah ada, jadi teman-teman nggak perlu takut lagi tentang nanti emasnya hilang atau apa segitu ya, emas bodong atau apa gitu kan. Iya, betul, Jadi betul. sebenarnya nggak usah khawatir lagi. Tinggal dari kita, sisi kita nih yang mau lebih effort untuk cari informasi lebih lengkapnya sih Mas Heri. Iya. Sebenarnya ya nggak sih Betul. gitu kan ya. Aku nggak maksud buat nyalahin netizen sih. Ini jujur aja ya, maksudnya ini kan kita open ya. Iya. Sebelum kita closing, Movitners buat kita semua sih, nggak cuma Movitners aja. Ketika memang kita mau mencoba untuk memakai salah satu Aplikasi, aplikasi platform. atau platform atau jasa, Betul, menggunakan jasa, memanfaatkan jasa, kita yang cek dulu sih. Kita mesti lebih aware lah ke sana gitu loh. Kita yang ngecek, kita yang coba double check lah, maksudnya kayak gitu, cross check dulu lah. Ini oke nggak, ini aman nggak, segala macam gitu iya. loh. Jadi nggak melulu kita bisa menyalahkan ketika si jasa A itu ternyata bermasalah gitu kayak gitu kan. Mungkin kitanya juga yang harusnya belajar dulu, kita coba cari tahu dulu gitu sih sebenarnya. Harus lebih aware lah gitu ya. Jadi ketika Benar. menggunakan kita cek dulu. Atau misalkan Betul. jangan terlalu jor-joran deh. Misalkan karena baru tahu gitu ya, Iya. langsung taruh uang yang banyak Iya, gitu. Sedikit-sedikit benar. aja dulu. Dan Iya. kalau aku sih pribadi suka kasih saran ya, dulu di konten juga ada. Nanti cek juga di atas gimana cara menanggulangi atau meminimalkan risiko yang akan terjadi gitu kan. Jadi kita bisa cek backgroundnya, terus kita bisa pecah transaksinya supaya Benar. kalau terjadi sesuatu nggak nyesek-nyesek amat gitu kan, Betul, rugi-rugi betul, amat betul. kayak gitu. Dan nanti lengkapnya silakan cek di video di atas. Gitu. Gitu. Oke. Siap kalau gitu. Ya. Oke. Kita udah sampai ke sesi yang terakhir ya Tar ya. Oh, udah. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah tenang ya. aku akhirnya Iya. pengen lepas ini klipan langsung. Oke. Ya, nanti mungkin ada part berikutnya ya, part selanjutnya yang akan kita bahas lebih seru lagi. Iya, gitu aku ya. tetap di balik layar biar Mas Hendri saja yang Oke. ada info. Oke, baik teman-teman, sekian yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan manfaat. Tunggu lagi konten menarik berikutnya hanya di channel Mufid Indonesia, tempatnya untuk Cari cari ilmu. ilmu.